Yo yo yo, selamat datang di Bincang Bola TV, podcast yang bakal ngobrolin segala hal seru tentang sepak bola Indonesia. Bareng gue Raka. Dan gue Dika. Seperti biasa, kita bakal bahas hal-hal yang bikin sepak bola makin asik buat diomongin. Nah, kali ini topiknya agak panas nih bro. Kenapa ada beberapa pemain Persib yang performanya bagus banget di Liga 1, tapi nggak dipanggil ke timnas? Wah, ini gue setuju banget. Padahal Persib sekarang lagi solid, ada di papan atas. Pemain-pemainnya juga tampil bagus. Tapi anehnya, beberapa dari mereka nggak masuk radar pelatih timnas. Iya, ini yang bikin Boboto bertanya-tanya, apakah karena pelatih timnas lebih fokus ke pemain muda, atau ada faktor lain yang bikin mereka belum dapat kesempatan? Kita bahas satu-satu deh. Mulai dari nama yang paling sering dibicarakan, Mark Klok. Klok ini gelandang yang luar biasa. Dia bisa main box to box, punya akurasi umpan yang bagus, dan udah jadi pemimpin di Persib. Betul, bahkan dia punya pengalaman main di Eropa sebelum ke Indonesia. Tapi belakangan ini namanya mulai jarang dipanggil ke timnas. Mungkin karena timnas sekarang lebih banyak pakai gelandang muda, kayak Iver Jenner dan Marcelino Ferdinand. Bisa jadi. Tapi kalau soal pengalaman, Klok jelas lebih unggul. Dia bisa kasih stabilitas di lini tengah. Gue sih masih berharap dia bakal dipanggil lagi. Setuju? Nah, berikutnya ada nama Beckham Putra, pemain muda, berbakat dari Persib. Nah ini nih. Beckham Putra itu pemain yang kreatif banget. Dribblenya bagus, visinya tajam, dan sering kasih assist buat striker Persib. Dan dia juga bukan pemain sembarangan. Di timnas U23, dia udah sering tampil bagus. Jadi harusnya dia bisa naik level ke timnas senior. Betul banget. Tapi kenapa ya dia belum dipanggil? Mungkin karena posisi playmaker di timnas udah ada Marcelino Ferdinand. Terus ada juga Witan yang bisa main di situ. Iya, persaingan di lini tengah timnas memang gila sih. Tapi gue yakin kalau Beckham terus konsisten, pasti bakal dilirik juga. Amin. Nah, selanjutnya kita bahas Ciro Alves. Wah, ini sih mesin gol Persib. Dia sering banget nyetak gol dan assist. Kalau ada peluang naturalisasi, menurut gue, Ciro layak banget buat dipertimbangkan. Tapi masalahnya, usia Ciro udah kepala 3. Mungkin pelatih timnas lebih fokus ke pemain yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Itu dia. Kalau Ciro lebih muda 4-5 tahun, gue yakin dia pasti masuk radar timnas. Ya, oke. Terakhir kita bahas Kakang Rudianto, bek muda yang sebenarnya punya potensi besar. Kakang ini bagus, dia punya postur tinggi dan kuat di duel udara. Tapi kenapa dia belum dapat kesempatan di timnas senior? Persaingan di lini belakang ketat banget. Ada Rizky Ridho, Jay Idzes, Kevin Dick, Calvin Dunn, Mills. Jadi Kakang harus lebih stabil lagi kalau mau masuk timnas. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa mereka nggak dipanggil ke timnas? Padahal performanya oke. Ada beberapa alasan sih. Yang pertama, mungkin karena strategi pelatih timnas, bisa aja dia lebih suka tipe pemain yang berbeda. Terus yang kedua, faktor persaingan. Timnas Indonesia sekarang udah punya banyak pemain bagus, terutama di posisi gelandang dan bek. Bisa jadi. Tapi gue rasa kalau mereka terus tampil konsisten, cepat atau lambat, pasti bakal dipanggil. Jadi menurut lo, dari keempat pemain tadi, siapa yang paling besar peluangnya buat dipanggil ke timnas? Gue sih pilih Beckham Putra. Dia masih muda, potensinya besar, dan udah pernah main buat timnas U23. Nah, sekarang kita tanya ke pendengar. Siapa pemain Persib yang paling layak masuk timnas menurut kalian? Kasih tahu kita di media sosial atau di kolom komentar. Jangan lupa subscribe podcast ini biar nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sepak bola.